Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembangunan Nasional Menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan presentasi yang kami sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan berguna untuk menambah wawasan kita semua mengenai pembangunan nasional. Baik, langsung saja yang pertama mengenai makna dari pembangunan nasional. Secara umum, makna pembangunan nasional adalah setiap usaha untuk mewujudkan hidup yang lebih baik. Jadi, artinya setiap usaha yang dilakukan masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan hidup masyarakat itu lebih baik atau lebih sejahtera, maka itu yang disebut dengan pembangunan nasional. Kemudian, pembangunan nasional juga diartikan sebagai cerminan kehendak terus-menerus dalam usaha peningkatan kualitas manusia secara berkesinambungan yang dilaksanakan secara sadar, terencana, dan bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan masyarakat itu sendiri, yaitu menuju perubahan yang lebih baik, seperti yang diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yakni meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Ini dapat saya simpulkan secara sederhana bahwasanya pembangunan nasional itu adalah setiap usaha yang dilakukan secara terus-menerus untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Setelah kita mengetahui makna dari pembangunan nasional, selanjutnya kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai hakikat pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional Indonesia itu seutuhnya, yakni meliputi material dan spiritual, serta pembangunan masyarakat Indonesia yang merata di seluruh wilayah dan lapisan masyarakat, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Jadi kesimpulan dari hakikat pembangunan yang pertama, yaitu hakikat pembangunan merujuk kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar sebagai sumber dasar hukum atau tujuan dan pedomannya. Kemudian yang kedua, yakni pembangunan nasional itu adalah pembangunan yang dilakukan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Materi yang kedua yaitu tentang visi dan misi pembangunan nasional. Dalam RUU RPJPN disampaikan oleh pemerintah RPJPN sendiri tahun 2005 sampai tahun 2025 memiliki visi perencanaan pembangunan nasional, yaitu Indonesia yang maju, mandiri, dan adil. Sedangkan visinya terdiri dari 7 butir. Yang pertama, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat demokratis, berlandaskan hukum. Dan yang keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Yang kelima, mewujudkan pemerintah, pembangunan, dan keadilan. Yang keenam, mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Yang ketujuh, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, berbasiskan kepentingan nasional. Dan setelah pembahasan RUU RPJPN antara pemerintah dengan DPR yang telah berlangsung secara baik dan intensif, itu terjadi penambahan dari visi dan misinya. Yang awalnya memiliki visi Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, maka ditambah dengan kata makmur di dalamnya. Jadi visinya itu visi pembangunan nasional yaitu Indonesia yang maju, mandiri, dan makmur. Begitu pula dengan misinya, terjadi penambahan juga. Terjadi satu penambahan visi, sehingga visinya menjadi 8 visi, yaitu yang ke-8, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Baik, selanjutnya yaitu tujuan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional.
seperti yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yaitu yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mewujudkan cita-cita bangsa. Pemerintah Indonesia tak pernah terlepas dari tujuan dilakukannya pembangunan nasional di Indonesia secara umum, yaitu seperti pertama, membangun sistem politik yang demokratis, kedua, yaitu mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, kemudian yang ketiga, yaitu percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor, yang keempat adalah membangun kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya, yaitu sasaran pembangunan nasional. Yang pertama yaitu ada pemulihan ekonomi yang semakin cepat dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya. Yang ketiga yaitu mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik. Supremasi hukum ini adalah upaya untuk menegakkan atau memposisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Kemudian yang keempat yaitu ada membangun sistem politik yang demokratis dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan serta mendorong pembangunan di daerah-daerah. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai landasan dan asas-asas pembangunan nasional. Landasan penyelenggaraan pembangunan. Dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional, maka sejak awal tahun 2000 telah disepakati landasan penyelenggaraan pembangunan nasional yang mencakup sebagai berikut. Yang pertama, landasan konstitusional pembangunan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan arahan paling dasar dalam menyusun sebuah tujuan pokok pembangunan nasional sebagai suatu visi pembangunan. Yang kedua, ada landasan ideal pembangunan adalah Pancasila. Pancasila merupakan arahan paling dasar untuk menjiwai seluruh pelaksanaan pembangunan nasional. Yang ketiga, ada landasan perencanaan pembangunan nasional adalah Program Pembangunan Nasional 5 tahun yang disingkat dengan Propenas. Yang keempat, ada landasan pembangunan nasional tahunan adalah Rencana Pembangunan Tahunan yang disingkat dengan REPETA. Yang kelima, ada landasan pembiayaan pembangunan nasional adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan singkatan APBN. Yang keenam, ada landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional adalah Rencana Strategis yang disingkat dengan Renstra. Ketujuh, ada landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah Pola Dasar Pembangunan Daerah yang disingkat dengan Poldas. Kedelapan, ada landasan perencanaan pembangunan nasional di daerah adalah Program Pembangunan Nasional 5 Tahun Daerah yang disingkat dengan Propeda. Kesembilan, ada landasan pembangunan nasional di daerah adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disingkat dengan Repetada. Kesepuluh, ada landasan pembiayaan pembangunan tahunan di daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan singkatan APBD. Yang ke-11, ada landasan perencanaan pembangunan sektoral nasional di daerah adalah Rencana Strategis Daerah yang disingkat dengan Renstrada. Ke-12, ada landasan penyelesaian pembangunan adalah Forum Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional dengan singkatan Rekorbangnas.